Tim gabungan Satreskrim Polres Batubara dan Dirkrimum Polda Sumut berhasil menangkap otak pelaku bersama eksekutor pelemparan terhadap bus angkutan umum Sartika di bawah jembatan tol Jalan Lintas Sumatera Indrapura, Kecamatan Air Putih, Batubara. Tersangka berinisial ES yang merupakan otak pelaku pelemparan bus angkutan umum warga Desa Indrayaman, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara, ditangkap di daerah Batubara. Sedangkan PNS, warga Sesuka Batubara merupakan eksekutor pelemparan terhadap bus tersebut, ditangkap di tempat persembunyian di daerah Siantar. Pelaku PNS terpaksa dilumpuhkan petugas karena melawan saat ditangkap. Adapun motif pelemparan dikarenakan dendam karena tersangka ES sakit hati dipecat sebagai sopir oleh John Franky yang merupakan pemilik bus tersebut. Terduga ES yang sakit hati dengan pemilik bus mengajak rekannya untuk merusak mobil korban dengan cara melemparkan batu dengan maksud meneror mobil milik John Franky. Naas aksi pelemparan ini mengakibatkan kaca depan bus pecah dan mengenai kepala seorang penumpang yang duduk di bagian depan hingga akhirnya korban meninggal setelah mendapatkan perawatan. Menurut Direktur Umum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, Dirkrimum Polda Sumatera Utara juga memastikan kalau aksi pelemparan batu ke arah bus angkutan umum yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Indrapura, Kabupaten Batubara mengakibatkan satu orang penumpang tewas. Kemudian barang bukti yang sudah diamankan bisa disaksikan. Ada handphone, kemudian batu yang digunakan untuk melakukan pelemparan, kemudian bus yang sudah diamankan ada di Polres Batubara, sepeda motor yang digunakan oleh eksekutor, kemudian ATM Mandiri, di mana telah melakukan beberapa saat melakukan eksekutor atau otak pelaku mentransfer jumlah uang sebagai upah. Namun karena perkara tersebut menjadi viral dan korban meninggal dunia, sehingga otak pelaku mengirimi kembali sejumlah uang lebih kurang 3 juta rupiah untuk digunakan sebagai modal pelarian. Sebelumnya, peristiwa pelemparan batu ini terjadi pada Jumat 29 April 2022 lalu di Jalan Lintas Sumatera Utara Indrapura. Saat itu bus Sartika jurusan Tanjung Tiram Medan dilempari orang tidak dikenal dengan batu sebesar kepala. Akibatnya seorang pemudik bernama Ahmad Alwi, warga Desa Indrayaman, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, yang hendak mudik ke kota Banda Aceh, tewas setelah sempat koma selama 6 hari akibat terkena batu di kepala. Atas kejadian ini, kedua pelaku dikenakan pasal penganiayaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan dari Medan untuk Evarina TV. Beliau hadir sehingga bisa hari ini. Saya sangat berterima kasih. Apel pagi di hari pertama kerja usai merayakan Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah yang digelar di lapangan Masjid Agung Nur Ala Nur Penyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tingkat kehadiran para aparatur sipil negara dan negara honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mencapai 90%. Apel gabungan pasca libur Lebaran di tahun 2022 ini tidak seperti biasanya. Kehadiran para ASN dan tenaga honorer dari berbagai instansi diperkirakan mencapai 1000-an orang. Bagi peserta yang mengikuti apel gabungan ini tetap diwajibkan mematuhi protokol kesehatan, meski telah diterapkan pemberlakuan new normal. Sekretaris Daerah Gojali Pulungan sebagai pimpinan apel gabungan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pasca libur panjang Lebaran ini diharapkan para ASN dan tenaga honorer agar kembali menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan kedisiplinan kerja. Apel gabungan, alhamdulillah kehadiran ASN baik PNS maupun tenaga honor sangat mengembirakan. Kita perkirakan 97% hadir. Untuk yang tidak hadir, yang tidak memiliki keterangan, apa sanksi yang akan kita berikan nanti? Ini nanti akan kita data, makanya sudah kita arahkan BPD untuk membuat absensi secara ketat. Nah,
Berarti bagi setiap kepala OPD yang stafnya atau tingkat kehadirannya kurang dari yang kita targetkan, ini akan kita buat teguran secara tertulis. Bagi ASN dan tenaga honorer yang tidak hadir tanpa memiliki keterangan, akan diberikan sanksi teguran secara lisan maupun tertulis dan diberikan sanksi kedisiplinan. Davina Sution melaporkan dari Mandeling Natal untuk Evarina TV. Tetap semangat, mana kita harus melestarikan budaya-budaya kami. Tetap semangat. Untuk melestarikan budaya dan adat istiadat yang ada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, anggota TNI dari Koramil 06 Muntek Kodim 0205 Tanah Karo ajarkan generasi milenial tarian tradisional dengan menggandeng Sanggar Tari Ture-Ture PPG Desa Kutambaru Kecamatan Munte. Kaum milenial ini pun dibekali akan keterampilan menari tradisional khas adat Karo. Pelatihan ini pun mendapat dukungan khusus dari TNI dan juga dari pemerintahan desa, di mana kegiatan ini bersifat positif dan dapat menjadi wadah bagi kaum milenial untuk mewarisi tradisi dari leluhurnya. Menurut anggota Babinsa Koramil 06 Munte Serka Sarwan, pembinaan tari tradisional ini adalah agar anak-anak muda tidak melupakan sejarah dan juga tidak terkontaminasi akan budaya barat yang berdampak buruk bagi perkembangan anak muda. Yang diharapkan melalui kebudayaan tari tradisional ini dapat mengangkat kebudayaan Kabupaten Karo ke tingkat lebih tinggi. Kegiatan pembinaan untuk adik-adik kita milenial ini agar nantinya adik-adik kita ini tidak melupakan sejarah tarian. Kenapa memilih untuk tari tradisional ini? Karena tari tradisional sekarang ini sudah memudar. Kita fokuskan kepada anak-anak milenial ini agar dia cinta kepada budayanya. Dengan begitu, maka bisa berkembang tarian tradisional ini bisa meluas. Sementara itu, Kepala Desa Kutambaru Benyamin Semiring menerangkan bahwasanya sanggar tari ini sudah ada sejak 2 tahun lalu, di mana tujuannya selain menjadi wadah positif bagi anak muda, juga sebagai promosi akan daerah wisata di Puncak Pelangkah Gading. Tarian tradisional yang dibawa oleh anak muda ini diharapkan akan menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung, di mana Puncak Pelangkah Gading memiliki pemandangan Gunung Api Sinabung, tempat berkemah, petualangan menyusuri hutan yang sangat menarik. Namun adanya kendala yang dihadapi seperti kurangnya tim pengajar tari, yang selama ini hanya bergantung dari beberapa mahasiswa jurusan seni. Terkendala baik dari sisi anggaran dan terkendala dari sisi pelatihan. Guru-guru pelatih itu yang masih kita sangat butuhkan. Soalnya kita mau melestarikan budaya-budaya dari zaman leluhur kita dulu. Pak, harapan ke depan untuk sanggar ini sendiri, Pak, seperti apa nih? Harapan kita untuk sanggar ini intinya dulu anak-anak kita bisa mewarisi kebudayaan yang ada di kampung ini. Itu dulu salah satu. Dan termotivasinya anak-anak generasi sekarang ini biar tidak melupakan sejarah. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Karo dapat memberikan dukungan kepada masyarakat desa untuk lebih meningkatkan kualitas baik sarana dan prasarana di lokasi wisata tersebut, agar Puncak Pelangkah Gading menjadi sorotan destinasi wisata di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Chandra melaporkan dari Karo untuk Evarina TV. Yang berpartisipasi dalam rangka Ketua Panitia Pelaksana Penyantunan Anak Yatim Masjid As-Soleh, Al-Ikhlas, Al-Abror, Bakti Musola Ihsan, Masjid Amalia dan Silaturahmi Perwiritan Kelurahan Bantan Siantar Barat, Sudarlia mengatakan, pemberian santunan ini diberikan untuk 105 orang anak yatim yang berdomisili di Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Masing-masing anak yatim menerima santunan sebesar Rp1.350.000 per orangnya. Uang santunan tersebut diharapkan dapat membantu anak yatim dalam memenuhi kebutuhan harian. Ini dari Kepanitiaan Penyantunan Anak Yatim Kelurahan Bantan
Kami sangat bersyukur karena memang masyarakat seluruh lingkungan Kelurahan Bantan bisa mendukung kegiatan ini sehingga hari ini bisa terlaksana. Sebanyak 105 anak disantuni hari ini dengan jumlah anak-anak per orang sebanyak 1.350.000. Tujuan pemberiannya itu apa? Harapan kami berniat dalam rangka menyambut Idul Fitri tahun 1443 Hijriah, anak-anak bisa sama-sama berbahagia, mereka bisa membeli keperluan untuk menyambut Idul Fitri tahun ini. Program santunan diserahkan langsung di Masjid Amalia Jalan Jawa Kota Pematang Siantar. Saat penyerahan, panitia berpesan agar para wali anak yatim turut mengawasi penggunaan uang santunan agar digunakan sesuai dengan kebutuhan. Sementara Lurah Bantan Aji Syahputra berharap agar masyarakat dan badan kenajiran masjid di Kelurahan Bantan mendukung program pemerintah dalam aspek sosial dan pembinaan. Ya, kami menghimbau pihak BKM Masjid dan STM di Kelurahan Bantan agar dapat membantu program pemerintah khususnya untuk warga-warga yatim piatu dan miskin agar seluruh warga dapat mendonasikan bantuannya melalui pihak masjid dan STM sehingga warga-warga yang membutuhkan bantuan dapat dibantu. Apa harapannya ke depan? Harapannya ke depan ya mudah-mudahan kegiatan ini dapat selalu dilaksanakan dan lebih ditingkatkan lagi, yaitu masyarakatnya yang menerima bantuan. Kemudian, warga juga diimbau agar bersama-sama turut meningkatkan kepedulian dan terus membantu warga yang tergolong yatim piatu dan terutama warga yang kurang mampu. Billy Nasution melaporkan dari Pematang Siantar untuk Evarina TV. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Citra Hasana mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.